Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh dan ketua Yayasan Pendidikan Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Dan yang saya hormati Bapak Yazid Adnan Kutni MHI selaku dosen pembimbing 1. Yang saya hormati Bapak Dr. Mahfud Sulaiman MPD selaku dosen pembimbing kedua. Dan yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji serta yang saya hormati kedua orang tua saya yang selalu memberikan doa serta dukungan. Perkenalkan, nama saya Udhuli Jannati, mahasiswa program studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Nilai Edukatif Tradisi Rokat Tase Masyarakat Pesisir, Desa Kalibuntu, Kabupaten Probolinggo dalam perspektif ilmu pengetahuan sosial. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji nilai-nilai edukatif yang terkandung dalam tradisi Rokat Tase serta relevansinya sebagai sumber pembelajaran dalam mata pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan secara singkat mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian teori, serta metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini. Baik, selanjutnya di sini adalah latar belakang. Nah, di Indonesia ini memiliki banyak sekali tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, salah satunya adalah tradisi Rokat Tase yang dilaksanakan oleh masyarakat pesisir sebagai bentuk rasa syukur atas hasil laut serta doa keselamatan bagi para nelayan. Nah, tradisi ini tidak hanya memiliki makna budaya, akan tetapi juga mengandung berbagai nilai edukatif seperti nilai religius, kebersamaan, dan gotong royong. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis nilai edukatif dalam tradisi Rokat Tase serta melihat relevansinya dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Rumusan masalah. Nah, rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari 3 hal. Nah, yang pertama, apa saja nilai edukatif yang terkandung dalam tradisi Rokat Tase? Yang kedua, bagaimana makna dan penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan masyarakat pesisir? Yang ketiga adalah bagaimana relevansi nilai edukatif tradisi Rokat Tase dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, menganalisis nilai edukatif dalam tradisi Rokat Tase. Yang kedua, untuk mengetahui makna dan nilai tersebut dalam kehidupan masyarakat pesisir. Yang ketiga, untuk menganalisis relevansi nilai edukatif tradisi Rokat Tase terhadap pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Nah, penelitian ini memiliki 2 manfaat utama, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Nah, secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kajian IPS yang berbasis kearifan lokal, serta menambah referensi ilmiah mengenai tradisi Rokat Tase tersebut. Nah, sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pembelajaran kontekstual bagi guru IPS, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan budaya, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Nah, yang selanjutnya adalah kajian teori. Nah, kajian teori dalam penelitian ini membahas beberapa konsep utama yang menjadi dasar dalam menganalisis tradisi Rokat Tase ini. Nah, yang pertama adalah nilai edukatif, yaitu nilai-nilai yang mengandung unsur pendidikan yang dapat membentuk sikap, perilaku, serta karakter individu dalam kehidupan sosial. Nilai edukatif yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi nilai religius, sosial, kebersamaan, dan gotong royong yang mencerminkan pelaksanaan tradisi Rokat Tase. Nah, yang kedua adalah tradisi dan kebudayaan. Nah, tradisi merupakan kebiasaan atau praktik budaya yang diwariskan secara turun-temurun dalam suatu masyarakat dan menjadi bagian dan identitas budaya mereka. Tradisi tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan
seremonial, akan tetapi juga mengandung makna, simbol, serta nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat. Nah, yang ketiga, masyarakat pesisir, yaitu masyarakat pesisir ini yaitu suatu kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah pantai dan dan sebagian besar kehidupan bergantung pada sumber daya laut seperti nelayan dan aktivitas ekonomi kelautan lainnya. Nah, yang keempat adalah pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, yaitu pembelajaran yang mempelajari bagaimana fenomena sosial dalam kehidupan masyarakat dengan tujuan untuk membentuk peserta didik menjadi warga negara yang memiliki pengetahuan, sikap sosial, serta keterampilan dalam kehidupan masyarakat. Nah, selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori kebudayaan dari Kotijanningrat yang menjelaskan bahwa kebudayaan memiliki 3 wujud utama. Yang pertama, wujud gagasan atau ide yang berupa nilai, norma, dan konsep hidup dalam pikiran masyarakat. Nah, yang kedua adalah wujud aktivitas atau tindakan sosial yang tampak dalam perilaku dan kegiatan masyarakat. Serta yang ketiga adalah wujud artefak atau hasil karya manusia berupa benda-benda budaya. Melalui ketiga wujud kebudayaan tersebut, tradisi Rokatase dapat dipahami sebagai suatu aktivitas budaya yang mengandung gagasan, nilai, serta simbol yang memiliki makna penting dalam kehidupan masyarakat pesisir. Nah, selanjutnya adalah kerangka konseptual. Nah, kerangka konseptual penelitian ini menjelaskan bahwa tradisi Rokatase tidak hanya sebagai kegiatan budaya, akan tetapi juga sebagai fenomena sosial yang memiliki makna simbolik dan nilai pendidikan. Nah, tradisi ini dianalisis melalui proses pelaksanaan, ritual, serta makna yang terkandung di dalamnya dengan menggunakan teori Kotijanningrat. Nah, yang selanjutnya adalah metode penelitian. Nah, metode penelitian ini ada 6. Yang pertama adalah pendekatan dan jenis penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena sosial yang berkaitan dengan nilai-nilai edukatif dalam tradisi Rokatase di masyarakat pesisir Desa Kalibuntu, Kabupaten Probolinggo. Nah, yang kedua adalah kehadiran peneliti. Nah, dalam penelitian ini, yaitu penelitian kualitatif, penelitian ini berperan sebagai instrumen utama. Peneliti hadir secara langsung di lapangan untuk melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, ini berguna untuk memperoleh data yang mendalam mengenai pelaksanaan tradisi Rokatase dalam nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, yang selanjutnya adalah data dan sumber data. Data dari penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Nah, data primer ini diperoleh melalui wawancara dan observasi dengan informan seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, nelayan, serta masyarakat yang terlibat dari tradisi tersebut. Nah, sedangkan data sekunder ini diperoleh dari buku, jurnal, dokumen, dan arsip yang relevan dengan penelitian ini. Nah, selanjutnya teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi ini dilakukan dengan mengamati langsung pelaksanaan tradisi Rokatase tersebut. Dan wawancara yang dilakukan untuk memperoleh informasi dari informan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian ini. Nah, yang selanjutnya adalah teknik analisis data dan keabsahan data. Nah, data dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan cara mengelompokkan data berdasarkan tema tertentu, kemudian menafsirkan makna yang terkandung di dalamnya. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu membandingkan data dengan sumber dan metode seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.